Jika kamu adalah aku, siapa yang ingin kamu ingat di saat terakhirmu? Jika aku, itu kamu. Stasiun Sendo menjadi saksi bisu kisah cinta Han Ji-ah dan Baek Sang-hyun. Di bangku SMA, Han Ji-ah satu sekolah dengan Baek Sang-hyun. Pada saat jam pelajaran, Ji-ah melihat Sang-hyun pingsan di tengah lapangan. Ji-ah langsung berlari meninggalkan kelas menuju lapangan untuk melihat keadaan Sang-hyun. Setelah Sang-hyun membaik, mereka bolos dari kelas dan pergi berjalan di sebuah rel kereta dekat sekolah. Sang-hyun ternyata hanya berpura-pura pingsan karena tidak menyukai pelajaran. Ibu Sang-hyun menderita Alzheimer dan melupakan Sang-hyun. Sang-hyun berkata kepada Ji-ah bahwa dirinya juga mungkin akan terkena Alzheimer suatu hari nanti. Jadi tidak ada gunanya belajar karena pasti akan dilupakan. Di kehidupan saat ini, Ji-ah dan Sang-hyun terpisah. Mereka menjalani kehidupan masing-masing. Ji-ah bekerja di sebuah perusahaan dan sudah memiliki pacar bernama Shin Ji-hoon. Sedangkan Sang-hyun mengelola sebuah toko cake, The Dara Tea Shop. Ji-ah mendapat telepon dari saudarinya yang merupakan dokter di sebuah rumah sakit. Kondisi Ji-ah cukup buruk saat ini. Penyakit sama yang telah dimiliki Ji-ah 2 tahun yang lalu berulang kembali. Ji-ah pernah menjalani kemoterapi 2 tahun yang lalu untuk kanker perut. Ji-ah berusaha tetap tenang dan tegar menghadapi kenyataan bahwa kanker tersebut telah menyebar hampir ke seluruh tubuhnya. Hari ini, Ji-ah berulang tahun dan mendapati seseorang mengiriminya cake. Ji-ah merayakan ulang tahunnya bersama dengan Ji-hoon sambil mengatakan kepada pacarnya bahwa ia mengidap kanker perut. Ji-ah memutuskan untuk tidak melakukan kemoterapi. Di saat terakhir hidupnya, Ji-ah ingin menghabiskan banyak waktu bersama ibu dan teman-temannya. Ji-ah mengambil cuti beberapa hari untuk pulang ke rumah ibunya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ji-ah pergi ke kafe bersama dengan temannya, dan disitulah Ji-ah tahu bahwa yang mengiriminya cake pada saat ulang tahunnya adalah Sang-hyun. Sang-hyun juga datang di pertemuan itu. Itu adalah pertemuan pertama mereka setelah beberapa tahun berpisah. Di sisi lain, Ji-hoon, pacarnya Ji-ah, tidak bisa menerima keadaan Ji-ah sebagai pengidap kanker stadium akhir. Kesalahan Ji-hoon adalah mengabaikan Ji-ah di telepon. Pada saat Ji-ah kembali ke kantor, Ji-ah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat Ji-ah selesai mengemasi barang-barangnya, Ji-ah melihat Ji-hoon asik berbicara dengan teman wanita lain, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Disinilah Ji-ah menganggap bahwa hubungannya dengan Ji-hoon telah berakhir. Ji-ah pulang ke rumah ibunya. Saat mengemasi barang-barangnya, Ji-ah menemukan kembali kalung liontin dengan gambar bunga lili. Ji-ah kembali menghabiskan waktu bersama teman-temannya lagi. Sepulang dari bersama temannya, Ji-ah pulang ke rumah dan sengaja berjalan di depan toko cake milik Sang-hyun. Mereka pergi makan bersama dan berbincang-bincang. Ji-ah menyatakan perasaannya kepada Sang-hyun tetapi ditolak. Di rumah, ibunya Ji-ah menerima telepon dan disinilah ibunya tahu bahwa putri satu-satunya mengidap kanker perut di tahap akhir. Saat Ji-ah pulang, mereka sedikit berdebat mengenai pengobatan Ji-ah dan menangis bersama. Ji-ah dan ibunya pergi berziarah ke rumah abu milik ayahnya Ji-ah. Ibu Ji-ah meminta agar penyakit Ji-ah diambil atau diberikan saja kepadanya. Di perjalanan pulang, Ji-ah bercerita bahwa ia menyatakan cinta kepada Sang-hyun tetapi ditolak. Ji-ah berkata bahwa ia ingin berkencan. Ibunya Ji-ah tidak memikirkan harga dirinya lagi demi putrinya bahagia di saat terakhirnya. Ibu Ji-ah pergi menemui Sang-hyun
membawa buket bunga dan meminta untuk berkencan dengan putrinya. Ibunya menelepon teman-temannya Jia dan memberitahu kepada mereka bahwa Jia terkena kanker perut. Kemudian temannya Jia memberitahukan hal tersebut kepada Senghyun. Sakit Jia kambuh. Jia masuk rumah sakit dan teman-temannya Jia datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Jia. Di rumah sakit, Ji-hoon datang dan meminta Jia kembali ke Seoul untuk menerima pengobatan. Di saat yang bersamaan, Senghyun mendengar percakapan mereka. Senghyun syok. Pada saat pulang ke toko cake, Senghyun meluapkan emosinya dan melempar cake yang telah dibuatnya. Setelah Ji-ah membaik, Ji-ah dan Senghyun pergi ke sebuah danau, dan di sana Senghyun menyatakan perasaannya kepada Ji-ah. Senghyun dan Ji-ah resmi menjadi sepasang kekasih. Di hari berikutnya, Senghyun melamar Ji-ah, tetapi Ji-ah marah dan menolak mentah-mentah lamaran Senghyun. Ji-ah akhirnya mengetahui bahwa Senghyun telah tahu dirinya mengidap kanker yang mematikan. Ji-ah pulang ke rumah dan marah kepada ibunya karena telah memberitahukan penyakitnya. Ibunya menangis karena tidak ada banyak hal yang bisa ia lakukan untuk putrinya. Senghyun dan Ji-ah bertemu kembali di stasiun Sendol, dan Senghyun membawa Ji-ah ke apartemennya. Di apartemen Senghyun, ada banyak sekali notes kecil yang tertempel hampir di seluruh dinding ruangan. Semua itu adalah upaya Senghyun agar tidak melupakan Ji-ah. Hari itu, Ji-ah juga mengetahui ternyata Senghyun mengidap Alzheimer seperti ibunya. "Mengapa dua orang yang menyedihkan harus bertemu?" kata Ji-ah kepada ibunya. Ji-ah menangis dan benar-benar sedih mengetahui keadaan Senghyun. Ji-ah pergi ke bawah pohon di rel kereta api dan mengingat momen pada saat sekolah. Saat Senghyun memberikan kalung liontin dan mereka untuk pertama kalinya berciuman. Ji-ah dan Senghyun bertemu kembali di bawah pohon kenangan itu, dan Senghyun masih berusaha meyakinkan Ji-ah untuk menikah dengannya. Senghyun berusaha semakin keras untuk meyakinkan Ji-ah supaya jangan ragu. Senghyun akan kehilangan ingatannya dan Ji-ah akan kehilangan hidup. Jadi baginya, jika mereka bisa bersama selama 3 bulan saja, itu sudah cukup. Mereka bisa menjalani 3 bulan itu seolah-olah 50 tahun. Mereka bisa bahagia, dan waktu yang mereka habiskan bersama semuanya akan menjadi kenangan, dan itu cukup. Ji-ah akhirnya menerima lamaran Senghyun, dan setelah mereka tinggal bersama, Senghyun menemukan kalung liontin yang diberikannya pada Ji-ah pada waktu sekolah. Saat membuat cake, Senghyun tiba-tiba melupakan resepnya. Senghyun melihat kembali di buku catatan. Setiap malam, Senghyun selalu menghafal hal-hal detail mengenai Ji-ah, tetapi sangat sulit karena Senghyun akan melupakannya lagi. Pada saat bercocok tanam, mereka berbincang dan sempat membicarakan bunga lili dan liontin. Tetapi Senghyun lupa bahwa baru saja kemarin ia melihat kalung liontin bunga lili tersebut. Pada saat Senghyun bersih-bersih, ia menemukan sekantong obat milik Ji-ah. Senghyun menyimpannya di salah satu kabinet. Tidak berapa lama kemudian, penyakit Ji-ah kambuh dan memerlukan obat tersebut. Senghyun mencari obat tersebut tetapi ia lupa meletakkannya di mana. Senghyun marah dan kesal kepada dirinya sendiri. Tetapi Ji-ah tetap memotivasi Senghyun. Ji-ah mengatakan bahwa ini bukanlah kesalahan Senghyun, tapi kesalahan dirinya sendiri, karena itu adalah obatnya. Ji-ah kemudian berdiri dan memeluk Senghyun. "Jangan pernah menyesal untuk sesuatu seperti ini. Kamu hanya perlu berpikir untuk melindungi diri sendiri. Mengerti?" jelasnya. Hari-hari berlalu dihabiskan bersama. Pada suatu hari, hujan turun deras dan mereka menikmati hujan tersebut. Ji-ah berkata bahwa ia sangat menyukai hujan
karena mengingatkan pada ayahnya. Apa mungkin bisa memisahkan ingatan dan emosi? Jika kenangan hilang, bukankah emosinya juga akan hilang? Kata Seunghyun. Kemudian Ji-ah menjelaskan, kenangan ada di sini, sambil memegang kepala Seunghyun. Dan emosi ada di sini, sambil menyentuh dada Seunghyun. Ji-ah ingin makan es krim, dan Seunghyun segera pergi untuk membelinya. Karena hari hujan, Seunghyun keluar membawa payung berwarna hitam. Selesai membeli, Seunghyun pulang tanpa membawa payung hitam, dan ternyata ia juga melupakan kartu ATM-nya. Di perjalanan pulang, Seunghyun lupa arah pulang ke rumahnya. Seunghyun melihat es krimnya telah mencair, dan ia pun semakin frustasi. Ibunya Ji-ah berkunjung ke rumah Ji-ah, tetapi Ji-ah dalam kondisi yang tidak baik. Ji-ah langsung dibawa ke rumah sakit. Teman-temannya Ji-ah datang dan mereka berunding untuk mencari Seunghyun. Akhirnya, Dong-chan menemukan Seunghyun yang baru pulang dalam kondisi basah kuyup. Dong-chan memberitahu bahwa Ji-ah telah meninggalkan kita semua. Ji-ah telah meninggalkan dunia ini. Seunghyun menjalani hari-hari hidupnya dan menua sendirian tanpa Ji-ah. Namun Seunghyun masih tetap menyimpan memori Ji-ah di sisa hidupnya. Seunghyun menemukan video yang direkam oleh Ji-ah semasa ia hidup. Seunghyun, jika kamu menonton video ini, tolong pahami baik-baik apa yang aku katakan. Jangan pernah takut kehilangan ingatanmu. Percayalah bahwa kamu memiliki alam semesta di dalam dirimu. Semua momen yang kamu jalani akan tetap ada di dunia itu, di alam semesta yang luas, dan di dalam dirimu. Aku akan ke sana. Tentang kenangan, aku ingin menyimpannya sampai saat terakhir. Ini kedua kalinya aku menjawab ini. Itu kamu. Orang yang ingin aku ingat sampai saat terakhir. Orang terakhir yang kulupa. Orang yang paling aku rindukan saat ini. Itu kamu. Semua waktu yang aku habiskan bersamamu sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Dan itu membuatku senang. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ji-ah mengatakan itu berulang kali. Seunghyun menatap kepergian Ji-ah sambil melihat gambar mereka dan liontin bunga lili. Stasiun Sendo. Karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Hai, terima kasih telah setia bersama kami di channel Suka Spoiler. Jangan lupa bahwa dukungan kalian itu penting untuk kami terus berkreasi dengan cara subscribe, like, dan tekan notification bell untuk mendapatkan informasi review film terbaru dari kami. Nah, apabila kalian punya rekomendasi atau ingin direview film-film terbaru, boleh tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!